Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang yang menikmati kelucuan di samping dari para pelawak atau komedian, juga dari sebagian para ustadz. Bolehkah ajaran agama Islam dibuat lelucon? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Buya, sekarang ini sedang viral pelawak yang memakai Islam sebagai bahan lawakannya. Masyarakat pun menilai ini merupakan penistaan agama. Yang ingin saya tanyakan, Buya, bagaimanakah hukum melawak itu dan apa hukumnya tertawa? Karena saya dengar dari ustadz-ustadz bahwa tertawa itu mematikan hati. Dan terakhir, apakah batasan-batasan kita sebagai muslim dalam bersenang-senang, bercanda, atau tertawa? Syukran, Buya. Baik, bismillah. Ada tertawa, ada bergembira. Orang bergembira tidak harus tertawa. Kemudian setelah itu orang tertawa pun tidak harus ngakak. Ada tertawa yang manis. Dan itu yang diinginkan oleh baginda Nabi, itu pernah tertawa hatta badat nawaji, itu sampai kelihatan gerhamnya. Artinya tertawa lebar Nabi, tapi tidak ngakak, tidak ada goh-gohah, tidak ada ngakak. Nabi merahmatkan, iyyaka wa kathratadh dhahki, awas jangan banyak tertawa. Tertawa di sini paham jelas ulama ngakak, kathratadh dhahki. Fa innahu, sebab namanya ad-dhahk tapi tertawa, yumitul qalba, mematikan hati. Mematikan hati. Kalau hati mati itu susah untuk mendengar petuah, susah mendengarkan ceramah. Wa yadhhabu binuril wajhi, akan menghilangkan wibawa, kemuliaan, hilang. Bersama orang suka ketawa. Baik. Kemudian ini ketawa yang apa? Ini ketawa yang halal. Ini ketawa yang halal. Ketawa yang halal itu menjadikan sebab ketawa ngakak yang halal. Kalau ketawa Nabi dhahik. Dan kebanyakan ketawanya Nabi adalah tabassum, ibtisamah, senyum. Ada pernah Nabi ketawa dengan kata sampai terlihat gerhamnya. Kalau sudah gerhamnya kelihatan berarti tertawa lebar, tapi tidak sampai ngakak. Itu adalah orang yang selama ini kita mengaku mencintainya. Paling tidak kita meniru beliau dalam urusan tertawa. Ini tertawa yang mematikan hati, ini tertawa yang halal. Ya kalau haram bagaimana? Sangat jauh mematikan hati. Tertawa ini, lihat, kalau orang membuat tertawa seseorang berarti menjadikan sebab kematian hati. Mohon maaf, biarpun itu di dalam menyampaikan kebaikan, tapi kok dibarengin dengan tertawa yang menjadikan orang ngakak. Kalau tertawa wajar. Hari ini berapa kali kita tertawa? Tertawa tidak dilarang, tapi ini para ulama jangan goh-goh yang sampai ngakak, terpingkal cungkir balik, kan ada sakit perut kan istilahnya begitu, sampai sakit perut kepala, tawa sampai sakit perut. Nah itu yang halal, itu menjadikan hati mati. Bagaimana dengan halal? Lah haram itu martabatnya macam-macam. Yang pertama, orang membuat tertawanya seseorang dengan dusta, kehabisan bekal harus berbohong. Nah, ini juga sudah dibenarkan. Kemudian setelah dusta-dusta, berbohong. Tersalah, kebohongan, tingkat kebohongan bermacam. Kalau bohong atas nama syariat, ya sebesar itu dosanya, melanggar syariat. Kemudian menggunjing Allah. Saya tidak akan bicara tentang pelawak. Pelawak itu dia adalah orang yang mungkin jarang menghadiri majelis ilmu dan sebagainya. Kami mungkin itu salah, akan tapi kesalahan dia pun perlu kita benahi, bukan untuk kita caci dan kita olok, karena kebanyakan dari pelawak pun juga jarang menghadiri majelis mulia, sehingga jika terjadi yang demikian ya perlu dibenahi dengan cara yang baik. Tapi yang jadi masalah adalah kadang di tempat yang mulia ini harus kita adil. Di tempat yang mulia, contoh atas nama ustadz, atas nama santri dan sebagainya, membuat tertawa seseorang dengan menggunjing. Apakah menggunjing orang Madura, menggunjing orang Tegal, menggunjing orang Batak, menggunjing orang Jawa? Yuk coba. Apakah itu tidak bikin sakit hati orang?
Misalnya menggunjing suku, menisbatkan satu suku dengan sebuah kejelekan, akhirnya orang tertawa semuanya. Bahkan mungkin menggunjing Arab. Ada sering kisah yang dihadirkan, naudzubillah, misalnya ada orang Arab datang ke Indonesia, dibuat kisah lucu-lucu, padahal siapa orang Arab yang datang ke Indonesia? Datang dengan dakwah. Coba, dari kalangan santri harus sadar makna ini. Kalau hanya pengen cari tawa orang, jangan sampai dengan merendahkan Arab. Ada Nabi di situ, bagaimana kita bikin main-mainan? Orang Arab datang ke Indonesia lalu bikin cerita begini, bikin ketawa. Menguji. Kemudian setelah itu menfitnah lagi. Itu urusan manusia, itu sudah dosa. Bagaimana? Yang paling gede nanti kalau sudah membuat tertawa orang dengan merendahkan syiar kemuliaan, sampai ada merendahkan malaikat, kafir. Malaikat dibikin main-main, bikin cerita gini gitu, tidak boleh. Coba baca kitab akidah tentang merendahkan malaikat, merendahkan neraka, merendahkan malaikat, keluar dari iman. Malaikat dibikin guyonan, malaikat dibikin guyonan. Innalillah. Itu sudah masuk mimbar kalau seperti itu. Saya tidak akan bicara tentang komedi, tidak. Masuk mimbar, malaikat dibikin guyonan hanya ingin jamaah biar tertawa. Nabi dibikin mainan, ulama bikin mainan, Al-Quran bikin mainan. Kami masih ingat di saat ada seorang pelawak atau menteri ngomong masalah, atau pelawak beberapa tahun yang lalu, yang bicara tentang membawa Al-Quran, ayat tentang nyebut satu ayat, ya ditangkap. Sebenarnya menangkap itu agar yang pernah melawak dengan cara yang haram itu agar tobat. Benar, itu pendidikan. Dulu ada membawa nama-nama Nabi, merendahkan agama. Oh, ini dosanya nggak sangat gede. Kalau dia orang beriman meremehkan agama, itu keluar dari iman, tidak diperkenankan. Merendahkan agama secara umum, merendahkan Tuhan yang dianggap oleh orang lain pun juga tidak boleh. Kalau kita berdiskusi menjelaskan tentang kebatilan, tentang konsep ketuhanan, tentang sebuah agama, itu adalah diskusi. Tapi dalam keadaan normal nggak boleh kita mencaci Tuhannya itu, Tuhannya itu. La tasubul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kau caci Tuhan-Tuhan selain Allah itu. Sebab kalau kita caci Tuhan selain Allah itu, lihat pengikutnya akan mencaci Tuhan Allah karena kebodohan mereka. Nggak boleh kita. Apalagi pengen membuat tertawa atas nama agama, malaikat, innalillah, malaikat dibikin guyonan gitu. Apalagi kemudian Nabi dibikin guyonan, syariat Al-Quran bikin guyonan, ayat Al-Quran dibikin guyonan, ayat Al-Quran ada bikin guyonan, subhanallah, hadis Nabi bikin guyonan. Nah, kalau sudah mengarah pada syiar, merendahkan syiar, maka itu akan bisa menjadi sebab keluar dari iman, dosa besar. Tapi ingat secara umum, wahai ahli iman, ini kan peringatan itu pahit. Akan tapi kami hadir di sini untuk mengingatkan kepada semua dengan cara yang indah. Kami tidak mencaci Anda wahai pelawak, akan tapi ayo Anda menjadi yang lebih baik. Sadar, jangan menjadikan hati orang mati. Mencari rezeki Allah sangat luas, bisa dengan cara yang lain. Kemudian juga mungkin di antara kita yang terjun di dunia dakwah, jangan berbohong, apalagi merendahkan suku di dalam ceramah-ceramah kita. Hanya pengen ngundang tawa seseorang, bahkan bab menggunjing juga. Tahu enggak ustadz yang misalnya nyebut ustadznya, misalnya ustadz yang dengan ciri khas tuh, lalu jamaah ketawa semuanya. Itu kan sama menggunjing dia. Di mimbar bisa berjalan, itu berlaku. Na'udzubillah. Takutlah kepada Allah. Menggunjing, merendahkan, menfitnah, itu terjadi biasanya karena kita ngundang tawa. Dan kebenaran tidak akan bisa disampaikan dengan cara orang mati hati. Kalau kebenaran disampaikan dengan ngakak, dengan tawa terbahak-bahak, tidak akan nyampe. Seperti sabdakan Imam Ali, idza dhahikal alimu dhahkatan
majja minal ilmi majjada. Kalau ada seorang pemberi ilmu itu membuat ngakak atau dia ngakak, berarti telah menjadikan kebenaran itu dimuntahkan oleh orang yang mendengarnya. Subhanallah, mengerikan. Jadi tidak bisa. Nah, tujuan ini bukan, mohon maaf, jangan dibawa ke siapa-siapa. Jangan dibawa, oh saya menghantam pelawak, saya menghantam mungkin yang suka cerita. Enggak, kami ingin baik bersama-sama. Saya punya banyak kejelekan yang Anda tidak tahu, dan saya sangat bersyukur kalau Anda mengingatkan saya. Ini sih kita bicara secara umum. Ini namanya uslubul hakim, yang ditanya tentang urusan pelawak. Tapi kejahatan tidak terjadi kepada kaum pelawak saja, masih banyak yang lainnya, bahkan lebih gede lagi. Ayo kita sadar semuanya, sampaikan kebenaran dengan penuh ketawaduan. Jadikan majelis kita adalah majelis yang khusyuk, majelis rindu kepada Allah, majelis takut kepada Allah, bukan majelis ngakak, bukan majelis terbahak-bahak. Tertawa boleh, tapi tidak sampai terbahak-bahak. Jadi yang mematikan hati tadi itu adalah matikan hati, belum sampai melakukan keharuman. Kalau mati hati susah mendengar ceramah. Tapi kalau sudah masuk tertawa yang menjadikan orang menggunjing, menfitnah, merendahkan syariat, ini gede lagi. Samping hatinya mati, dosa semuanya itu, dan dosanya dosa gede. Soal gunjing orang sekampung. Coba kalau saya merendahkan satu suku Jawa atau suku Batak atau suku Madura, berarti saya harus minta maaf sekampung, orang Madura semuanya misalnya. Kita harus banyak tobat. Ternyata semua yang berbicara harus banyak tobat. Dan Anda semuanya, ayo, kalau Anda ingin menjadikan orang senang, beri kabar gembira. Ibu, kalau saya tawari, pengen senang hati, ibu di rumah banyak kebutuhan, susah. Ibu senang saya kasih duit 1 juta, atau saya kasih cerita yang lucu 1 juta, harus kasih duit aja lah. Jadi memberikan kesenangan, tidak harus kita membuat tertawa orang, ngakak-ngakak, lalu kita bisa memberikan kabar gembira, kalimat yang indah dan sebagainya. Tidak harus kita membuat cerita-cerita palsu atau sampai kepada sesuatu yang menjadikan iman kita runtuh. Semoga Allah mengampuni kita semuanya. Dan pelawak-pelawak yang lainnya, semoga Allah berikan kesadaran. Apakah pelawak yang sesungguhnya atau pelawak yang nyamar, pelawak nyamar jadi ustadz atau sebagainya. Semoga Allah memberikan petunjuk kepada semuanya, dan mohon ini tidak dibawa ke siapa-siapa. Kami tidak mengerti, kami hanya mengatakan peringatan dari Imam Ali. Sebab ada nanti yang menjelaskan, ada orang menghantarkan agama dengan tertawa sampai awal sampai akhir, dan ketahuilah maka kebenaran akan ditolak oleh hatinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.